Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Laila Wawe dengan NIM F1C11801 akan mempresentasikan tugas MIT mata kuliah fermentasi saya yang berjudul Fermentasi Asam Asetat CH3COOH dari buah apel. Langsung saja yang pertama, pendahuluan. Apel merupakan salah satu hasil pertanian yang tersedia sepanjang tahun dan dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan asam asetat dengan fermentasi. Salah satu jenis apel yang banyak dibudidayakan dan digunakan sebagai bahan baku fermentasi asam asetat adalah apel mana lagi. Fermentasi merupakan proses secara aerob maupun anaerob yang menghasilkan berbagai produk dengan melibatkan aktivitas mikroba terkontrol. Asam asetat atau asam cuka adalah salah satu senyawa organik yang berada dalam golongan asam karboksilat. Asam asetat atau CH3COOH merupakan komponen utama cuka, yaitu sebesar 3-9% selain air. Selain diproduksi untuk cuka konsumsi rumah tangga, asam asetat juga diproduksi sebagai prekursor untuk senyawa lain, seperti polivinil asetat dan selulosa asetat. Istilah-istilah dalam fermentasi. Yang pertama ada fermentasi submerge kultur, yaitu fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik seperti karbon atau mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Kemudian fermentasi solid state, yaitu suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air. Kemudian fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Kemudian fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Kemudian fermentasi mikroaerofilik, yaitu fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Kemudian fermentasi spontan adalah fermentasi yang dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Kemudian fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasikan menjadi produk yang diinginkan. Kemudian kultur batch, yaitu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian kultur fed batch, yaitu suatu sistem penambahan media baru secara teratur pada kultur tertutup, tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor, sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Dan yang terakhir, kultur kontinu, yaitu suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus di dalam fermenter, dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Selanjutnya, jenis fermentasi asam asetat. Jenis fermentasi asam asetat. Berdasarkan medium pertumbuhan mikroba, fermentasi alkohol atau etanol dari buah apel, dan fermentasi asam asetat dari alkohol atau etanol termasuk dalam jenis fermentasi cair atau liquid substrate fermentation. Kemudian, berdasarkan kondisi fermentasi, fermentasi alkohol atau etanol dari buah apel termasuk dalam fermentasi kondisi anaerob, dan fermentasi asam asetat dari alkohol atau etanol termasuk dalam fermentasi kondisi anaerob. Berdasarkan proses kerjanya, fermentasi alkohol atau etanol dari buah apel dan fermentasi asam asetat dari alkohol atau etanol termasuk dalam jenis batch culture fermentation. Dan berdasarkan cara kerjanya, fermentasi alkohol atau etanol dari buah apel dan fermentasi asam asetat dari alkohol atau etanol termasuk dalam fermentasi tidak spontan. Produk komersial mikroorganisme. Asam asetat merupakan produk metabolik primer, di mana produk metabolik primer adalah
senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial bagi proses metabolisme sel tersebut, seperti contohnya asam organik. Skema proses fermentasi asam asetat. Raw material yang digunakan yaitu buah apel mana lagi. Kemudian fermenter mikrobanya yaitu bakteri Acetobacter aceti dan Khamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian produknya yaitu asam asetat atau asam cuka yaitu CH3COOH. Raw material. Buah apel termasuk dalam kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, subfamili Malloidaea atau Spiraeoidea, genus Malus dan spesies M. domestica. Tanaman apel akan tumbuh dengan baik bila ditanam di daerah dengan kondisi alam yang sesuai, yaitu pada ketinggian 700 sampai 1200 meter di atas permukaan laut, memiliki suhu udara antara 16 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 75 sampai 85%. Pada tanah dengan pH berkisar 6,5, pada lahan yang memiliki curah hujan antara 1.600 sampai 2.600 mm per tahun. Pada tanah yang memiliki kemiringan antara 5 sampai 20 derajat dan tidak terlalu bergelombang. Pada lahan yang mendapat penyinaran matahari lebih dari 50% setiap hari, dan pada tanah berjenis latosol atau andosol. Komponen kimia utama buah apel yaitu energi, karbohidrat, gula, serat, lemak, protein, air, vitamin A, vitamin B termasuk vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, potasium, dan zinc. Dan dapat dilihat pada tabel kandungan nutrisi per 100 gram buah apel. Selanjutnya fermenter mikroba. Yang pertama Acetobacter aceti. Acetobacter aceti termasuk dalam kingdom Bacteria, divisi Proteobacteria, kelas Alpha-Protobacteria, ordo Rhodospirales, famili Acetobacteraceae, genus Acetobacter, spesies Acetobacter aceti, dan Khamir Saccharomyces cerevisiae termasuk dalam kingdom fungi atau jamur, divisi Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesies Saccharomyces cerevisiae. Morfologi Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae berbentuk bulat atau oval atau silinder dengan ukuran 5-10 mikrometer. Tumbuh optimum pada pH 2,5 sampai 4,5 dengan suhu 46 derajat Celcius. Membutuhkan oksigen pada awal pertumbuhannya, dapat bertunas sehingga membentuk rantai sel yang menyerupai hifa atau hifa semu. Dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dalam keadaan optimum, satu sel dapat membentuk koloni dengan 20 kuncup. Dapat tumbuh secara aerob maupun anaerob pada substrat yang mengandung senyawa-senyawa gula seperti glukosa, galaktosa, maltosa, dan fruktosa, dan lain-lain. Mampu tumbuh pada konsentrasi gula tinggi karena memiliki sifat sakarofilik. Fase pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae dapat dilihat pada slide. Secara umum, kurva pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae terdiri dari beberapa tahap, antara lain, yang pertama fase lag, di mana pada fase ini, Khamir baru menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Berbagai macam enzim dan zat perantara dibentuk, sehingga keadaannya memungkinkan pertumbuhan sel lebih lanjut. Kedua, fase eksponensial, di mana pada fase ini, Khamir memperbanyak diri dengan kecepatan paling tinggi.
dengan waktu generasi pendek dan konstan. Ketiga, fase stasioner. Pada fase ini, kecepatan untuk memperbanyak diri berkurang dan jumlah sel mati bertambah karena adanya penurunan kadar nutrien dan meningkatnya penimbunan zat-zat racun yang menghambat kecepatan pembelahan sel. Pada fase ini, jumlah sel yang dihasilkan sama dengan jumlah sel yang mati. Dan yang terakhir, fase kematian. Pada fase ini, kecepatan kematian terus meningkat, sehingga jumlah sel akan menurun cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, nutrisi. Dalam kegiatannya, kami memerlukan penambahan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Jika kekurangan nutrisi, maka akan mempengaruhi jumlah koloni kamir yang tumbuh. Kedua, tingkat keasaman atau pH. Perubahan pH media akan mempengaruhi permeabilitas sel dan sintesis enzim. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan pH. Kemudian suhu. Saccharomyces cerevisiae umumnya tumbuh baik pada kisaran suhu 25-46 derajat Celcius. Suhu di bawah minimal dan di atas maksimal dapat menyebabkan terjadinya denaturasi enzim sehingga tidak dapat tumbuh. Kemudian morfologi Acetobacter aceti. Acetobacter aceti berukuran 0,6 sampai 0,8 kali 1,0 sampai 4,0 mikrometer. Dapat tumbuh dengan baik pada suhu 30 derajat Celcius dan dengan pH 3,5 sampai 6,3. Mampu menghasilkan asam asetat dan merupakan bakteri gram negatif untuk kultur yang masih muda dan gram positif untuk kultur yang sudah tua. Membentuk batang dalam medium asam dan dalam medium alkali berbentuk oval, bersifat non-mortal dan tidak membentuk spora. Lebih menyukai substrat beralkohol daripada gula. Sumber karbon terbaik untuk pertumbuhannya adalah etanol, gliserol, dan asam laktat. Fase pertumbuhan Acetobacter aceti. Fase pertumbuhannya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, fase adaptasi. Pada fase ini, bakteri akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan substrat dan kondisi lingkungan barunya. Fase adaptasi ini dicapai antara 0 sampai 24 jam atau kurang lebih 1 hari sejak inokulasi. Kedua, fase pertumbuhan awal. Pada fase ini, sel mulai membelah dengan kecepatan rendah. Ketiga, fase pertumbuhan eksponensial. Fase ini disebut juga sebagai fase pertumbuhan logaritmik, yang ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Fase ini dicapai dalam waktu antara 1 sampai 5 hari, tergantung pada kondisi lingkungannya. Keempat, fase pertumbuhan diperlambat. Pada fase ini, terjadi pertumbuhan yang diperlambat karena ketersediaan nutrisi yang telah berkurang. Kelima, fase stasioner. Pada fase ini, jumlah sel yang tumbuh relatif sama dengan jumlah sel yang mati. Penyebabnya adalah di dalam media terjadi kekurangan nutrisi, pengaruh metabolik toksit lebih besar, dan pengaruh umur sel semakin tua. Keenam, fase menuju kematian. Pada fase ini, bakteri mulai mengalami kematian karena nutrisi telah habis, dan sel kehilangan banyak energi cadangannya. Dan yang terakhir, fase kematian. Pada fase ini, sel dengan cepat mengalami kematian dan hampir merupakan kebalikan dari fase logaritmik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti. Yang pertama, udara. Bakteri Acetobacter aceti merupakan mikroba aerob. Bila kekurangan oksigen, bakteri ini akan mengalami gangguan dalam pertumbuhannya dan bahkan akan segera mengalami kematian. Oleh sebab itu, wadah yang digunakan untuk fermentasi tidak boleh ditutup rapat. Untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada ruangan fermentasi, harus tersedia cukup ventilasi. Kemudian suhu. Suhu ideal bagi pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti adalah 28-30 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 28 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri terhambat. Demikian juga, pada suhu di atas 30 derajat Celcius,
bakteri akan mengalami kerusakan dan bahkan mati. Ketiga, tingkat keasaman atau pH. Meskipun bisa tumbuh pada kisaran pH 3,5 sampai 6,3, bakteri Acetobacter aceti sangat cocok tumbuh pada suasana asam pH 4,3. Jika kondisi lingkungan dalam suasana basah, bakteri ini akan mengalami gangguan metabolisme selnya. Metabolisme sel. Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia pada sel makhluk hidup yang berlangsung secara terus-menerus untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kehidupan. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks, molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi yang pada umumnya berupa ATP. Kemudian anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul yang kompleks. Fermentasi asam asetat CH3COOH dari buah apel termasuk dalam reaksi katabolisme. Metabolisme Saccharomyces cerevisiae. Dapat dilihat dari slide. Proses glukosa melalui berbagai reaksi diubah menjadi etanol, di mana reaksinya glukosa C6H12O6 melalui reaksi glikolisis dirubah menjadi asam pirufat. Kemudian terjadi dekarboksilasi asam pirufat, di mana asam pirufat diubah menjadi asetaldehid dan CO2 dengan bantuan enzim pirufat dekarboksilase. Kemudian asetaldehid oleh alkohol dehidrogenase diubah menjadi alkohol atau etanol, di mana reaksinya 2CH3CHO plus 2NADH2 dirubah menjadi 2C2H5OH plus 2NAD dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Metabolisme Acetobacter aceti. Proses fermentasi asam asetat CH3COOH dari etanol C2H5OH terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, reaksi pembentukan asetaldehid, di mana dilakukan dengan proses dehidrogenasi etanol fase uap, yaitu proses pelepasan atom H dari ikatan etanol dalam bentuk gas H2, sehingga diperoleh produk yang lebih reaktif berupa asetaldehid dan air. Kedua, hidrasi asetaldehid, di mana asetaldehid direaksikan dengan air dengan bantuan enzim aldehid hidrolase menghasilkan asetaldehid terhidrasi. Ketiga, pembentukan asam asetat. Dalam fermentasi substrat etanol yang akan dirombak menjadi asam asetat pada kondisi lingkungan diberi cukup oksigen. Proses fermentasi tersebut merupakan proses oksidasi. Produk asam asetat atau asam cuka. Sifat fisik dan kimia asam asetat. Asam asetat merupakan cairan higroskopis tak berwarna dan memiliki titik buku 16,7 derajat Celcius. Berasa asam dan berbau menyengat, bersifat korosif terhadap banyak logam seperti besi, magnesium, dan seng yang membentuk gas hidrogen dan garam-garam asetat. Mudah terbakar jika suhu melebihi 39 derajat Celcius atau 102 derajat Fahrenheit dan dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara di atas suhu tersebut. Merupakan pelarut protik polar yang baik, dan pada pH fisiologis, asam asetat biasanya terionisasi sempurna membentuk asetat. Pada slide dapat dilihat tabel dan grafik proses fermentasi asam asetat. Dari tabel 1 diketahui bahwa kadar alkohol tertinggi diperoleh dari fermentasi di lemari pendingin, dengan kadar alkohol sebesar 1,59% pada jam ke-28. Dari tabel 2 diketahui bahwa kadar asam asetat tertinggi diperoleh dari fermentasi di suhu ruang dengan kadar 0,91% pada jam ke-62. Dan berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa
Fermentasi alkohol lebih baik dilakukan dalam ruangan pendingin, sedangkan fermentasi asam asetat lebih baik dilakukan pada suhu kamar. Faktor yang mempengaruhi fermentasi asam asetat. Yang pertama, jenis dan kualitas substrat fermentasi. Pada dasarnya, semua substansi yang digunakan harus mengandung paling sedikit 8% gula atau bahkan lebih besar, air, serta nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Kedua, pH awal substrat. pH awal substrat yang baik untuk pertumbuhan bakteri asam asetat yaitu 3-4. Ketiga, suhu. Pertumbuhan bakteri yang cepat dan produksi asam asetat yang optimum berlangsung pada suhu 15-34 derajat Celcius. Keempat, oksigen. Proses oksidasi etanol menjadi asam asetat sangat tergantung pada tersedianya oksigen, yang berfungsi sebagai akseptor hidrogen dalam proses tersebut. Jika pemberian oksigen atau aerasi berlebihan, maka akan terjadi oksidasi lanjut terhadap asam asetat. Kelima, konsentrasi alkohol. Konsentrasi alkohol dalam substrat sangat mempengaruhi fermentasi. Konsentrasi alkohol 11-13% adalah konsentrasi optimum untuk fermentasi asam asetat. Jika konsentrasi alkohol mencapai 14% atau lebih, maka produksi asam asetat tidak berlangsung secara sempurna. Kemudian, konsentrasi gula. Untuk menghasilkan konsentrasi alkohol yang baik bagi produksi asam asetat, dibutuhkan konsentrasi gula sekitar 16-18%. Konsentrasi itu merupakan konsentrasi yang baik untuk mendapatkan produk alkohol yang optimum bagi pembuatan asam cuka. Proses produksi asam asetat dapat dilihat pada slide diagram akhir pembuatan asam asetat, di mana diawali dengan preparasi buah apel, kemudian preparasi starter, kemudian fermentasi etanol yang dilakukan dengan dua perlakuan, yaitu pada suhu ruang dan pada lemari pendingin. Kemudian dilakukan pemurnian etanol, lalu dilanjutkan dengan fermentasi asam asetat dengan dua perlakuan, yaitu pada suhu ruang dan pada lemari pendingin. Kemudian dilakukan juga pemurnian asam asetat. Media pertumbuhan. Media pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae, yaitu PDA atau potato dextrose agar. PDA merupakan media yang umum untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah, yaitu pH 4,5-5,6, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhannya antara 25-30 derajat Celcius. Berdasarkan komposisinya, PDA termasuk dalam media semi-sintetik karena tersusun atas bahan alami yaitu kentang dan bahan sintesis yaitu dextrose dan agar. Kentang merupakan sumber karbon atau karbohidrat, vitamin dan energi. Dextrose merupakan sumber gula dan energi, dan komponen agar berfungsi untuk memadatkan medium PDA. Media pertumbuhan Acetobacter aceti yaitu pepton glukosa yeast extract atau PGY, yang merupakan media sintesis karena terbuat dari bahan kimia murni dengan konsentrasi yang terukur dan dilarutkan dalam air murni. Media PGY digunakan untuk membuat stok kultur murni bakteri asam laktat. PGY digunakan untuk uji pertumbuhan bakteri asam laktat pada kondisi halofil dengan menambah 13% NaCl dan untuk produksi sel dengan menambah 3% NaCl saat pengujian ketahanan kering atau pertumbuhan starter kering. Pada slide dapat dilihat komposisi media PGY, di mana terdiri dari yeast extract, glukosa, pepton, MnSO4,4H2O, MgSO4,7H2O, FeSO4,4H2O, natrium asetat, NaCl, dan Twin 80. Media produksi. Media fermentasi dibuat dalam Erlenmeyer 250 ml yang diisi dengan sari buah apel mana lagi sebanyak 200 ml yang sudah diatur pada pH 6. Media tersebut kemudian dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit,
Kemudian ditambahkan 5% etanol absolut dan diinokulasi dengan starter 20%. Erlenmeyer yang berisi media fermentasi dihubungkan dengan aerator, diinkubasikan pada suhu kamar selama 7 hari. Pengamatan kadar asam asetat dilakukan dengan titrasi, kadar gula reduksi dengan metode Nelson-Stamogi, kadar etanol dengan mikro-Conway, pH dari hari ke-0 dan ke-7 menggunakan pH meter, dan jumlah sel dengan TPC. Pemurnian etanol dapat dilihat pada slide. Pemurnian etanol dilakukan dengan metode destilasi, di mana etanol hasil fermentasi direaksikan dengan 26 mil benzena murni, kemudian didestilasi sehingga menghasilkan etanol murni. Kemudian, uji kemurnian etanol dilakukan dengan mereaksikan etanol murni dengan 3 tetes CuSO4 anhidrat. Pemurnian asam asetat dilakukan dengan destilasi bertingkat, di mana asam asetat hasil fermentasi didestilasi sehingga menghasilkan asam asetat murni. Keuntungan dan kerugian penggunaan Saccharomyces cerevisiae. Kelebihannya yaitu cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi, dan dapat memfermentasikan maltosa dengan cepat. Sedangkan kekurangannya, tidak dapat memanfaatkan nitrat sebagai sumber nitrogen karena tidak toleran terhadap ion amonium, tidak dapat mengeluarkan protoase sehingga protein ekstraseluler tidak dapat dimetabolisme. Kemudian, jika penggunaannya tidak diperhatikan seperti pH, sifat-sifat fisik proses fermentasi, dan lain-lain, maka fermentasi yang akan dihasilkan kurang maksimal. Keuntungan dan kerugian penggunaan Acetobacter aceti yaitu kelebihannya mampu mengubah etanol menjadi asam asetat dengan bantuan udara, dapat dengan mudah dikenali di laboratorium dengan pertumbuhan koloninya di medium yang mengandung 7% etanol. Jika diberikan cukup oksigen, dapat memproduksi asam asetat dari berbagai macam bahan makanan yang beralkohol. Kekurangannya dapat merusak buah dengan menghasilkan asam asetat atau etil asetat yang merusak rasa buah tersebut, dan dapat mengeluarkan bau yang khas yang menyengat ketika mengubah alkohol menjadi asam asetat. Reaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang mampu menyediakan sebuah lingkungan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Untuk skala laboratorium, reaktor umumnya berukuran 1,5 sampai 2,5 liter yang terbuat dari baja tahan karat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kontaminasi senyawa logam pada saat fermentasi. Kemudian, bahan yang dipilih untuk reaktor harus bersifat non-toksik dan tahan terhadap sterilisasi berulang-ulang menggunakan uap tekanan tinggi. Untuk mencegah kontaminasi, bagian atas reaktor dapat ditambah dengan segel aseptis yang terbuat dari campuran logam kaca atau logam-logam. Untuk meratakan media di dalam reaktor, dapat digunakan alat pengaduk yang disebut agitator atau impeller. Sementara itu, untuk asupan udara dari luar ke dalam sistem, reaktor digunakan sistem aerasi yang berupa sparger. Untuk reaktor aerob, biasanya digunakan kombinasi sparger-agitator sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat berlangsung dengan baik. Dapat dilihat pada slide reaktor pembuatan etanol dan reaktor pembuatan asam asetat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.